Ya elah, nggak ada yang pernah tuntas apa ini kalau diskusi sama gurunda saya nih. Kenapa setiap diskusi itu kaum Bani terjemahan pada kabur? Poinnya adalah karena mereka nggak punya hujah lagi untuk membantah argumen dari gurunda. Dan karena apa yang dikatakan gurunda itu semua termaktub di dalam kitabnya mereka dan mereka nggak pernah bisa menjawabnya. Semoga kawan-kawan dari Bani Terjemahan ini bisa menyadari bahwa mereka itu keliru dalam ajarannya. Salam buat Gurunda, sukses selalu dan sehat selalu. Yesus tidak pernah syahadat, ya. Maka jangan sekali-kali mengatakan bahwa Yesus ini Islam. Anda kebanyakan makan sepatu, ya, sampai Anda lupa untuk belajar. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, kitab Anda sendiri menerangkan Yesus itu nyata bersyahadat. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini kalau diarabkan sudah jelas. La ilaha illallah, ya, Yesus Rasulullah. Jadi ini sangat jelas. Tidak ada Tuhan selain Allah, Isa utusan Allah. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Apakah ayat ini bermakna Tuhan itu 3 pribadi? Ayo. Atau apakah ayat ini bermakna Tuhan itu 1 tapi 3? Apakah ayat ini bermakna Tritunggal, Trinitas, Trikwek-kwek, Tritura, Trisutrisno? Atau ayat ini sangat jelas mencerminkan Tuhan itu 1 dan Yesus itu adalah utusan Allah. Ayo. Itu pengakuan Yesus loh. Ya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya ada satu Allah. Belajar lagi. Sebab Islam harus Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, dan Muhammad Rasulullah. Ini syahadat yang mengesahkan seseorang itu Islam. Yesus tidak pernah, ya, ini. Zaman Abraham tidak ada yang mengakui Musa itu adalah nabi. Saat Musa tidak ada yang mengakui Yesus itu adalah nabi. Demikian juga saat Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu orang bersyahadat sesuai dengan zamannya beliau. Nah, zamannya Abraham, orang kudu wajib mengakui Abraham itu utusan Tuhan. Makanya orang-orang yang hidup di bawah kuasa Abraham harus taat kepada perintah Abraham. Makanya mereka bersunat. Bagaimana dengan Musa? Ya harus mengakui Musa itu sebagai utusan Tuhan. Itulah syahadat. Syahadat itu persaksian iman. Nah, Yesus apakah mempersaksikan dirinya? Dengan imannya dia mengakui bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Yes. Apakah dengan imannya Yesus itu menyaksikan bahwa dirinya itu adalah utusan Tuhan? Ya. Berarti dia bersyahadat. Yes. Nah, bagaimana dengan ungkapan pendeta, siapa namanya nih? Pendeta Lugas, ya, yang saya tuliskan di kontak saya itu Lugas tanpa kulub. Pernyataan dia bahwa Yesus tidak bersyahadat. Itu karena Anda tidak pernah belajar. Anda nggak ngerti apa itu syahadat. Ya. Anda tidak paham itu. Yang Anda maksud syahadat itu ya harus menyaksikan bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah Rasul. Dan itu adalah kekonyolan gitu loh. Bagaimana mungkin kemudian SBY pada saat menjabat mengakui dirinya, mengakui kenabian, mengakui Jokowi sebagai presiden. Seperti itulah adanya. Meski indikasi yang kuat telah diajarkan oleh para nabi akan datanya sosok nabi yang sama seperti Musa, dan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Intinya Yesus bersyahadat. Pahami itu. Ketaatannya atas perintah Yesus, salah satu perintahnya
setiap orang yang mengasihi bapak, ibunya, saudaranya lebih daripada mengasihi aku tidak layak mengikuti aku. Itu perintah Yesus. Dan perintah yang lain, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihimu. Itu perintah baru. Ingat, perintah baru yang kualitasnya sebenarnya lebih tinggi. Dan perintah Yesus terakhir, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Ingat, baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Satu poin aja dulu. Setiap orang yang mengasihi ayah ibunya lebih dari mengasihi Yesus, itu tidak layak menjadi pengikutnya. Camkan itu baik-baik. Itu perkataan kamu ya. Mengutip dari perkataan Yesus. Tapi apakah Anda sadar bahwa mengasihi Yesus itu apa poinnya? Pernah enggak Anda belajar ini? Mengasihi Yesus itu poinnya apa sebenarnya? Ayo. Saya ulang, saya kutip kembali pernyataan Anda. Jika ada seseorang yang mengasihi ibunya, mengasihi Yesus, mengasihi ayahnya, lebih dari mengasihi Yesus, maka orang itu tidak dapat menjadi murid Yesus, tidak dapat menjadi pengikutnya. Nah, intinya di sini adalah mengasihi Yesus itu adalah poin yang terpenting. Lalu apa daripada mengasihi Yesus itu? Nih saya ajarin. Di dalam Yohanes 14, Yesus mengatakan gini, di ayat 15-nya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulang. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu di ayat 21-nya dikatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda menuruti firman yang diperintahkan oleh Yesus? Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perintahku. Nah, sekarang Anda menjadi Kristen. Atas perintah siapa? Atas perintah siapa Anda meninggalkan hukum Taurat? Anda makan babi, apakah itu mengasihi Yesus? Apa ada perintahnya seperti itu? Anda tidak sunat, apakah itu mengasihi Yesus? Apakah ada perintahnya seperti itu? Sementara di Yohanes 14 ayat 23, Yesus menjawab, jika seorang mengasihi aku, ia pasti akan menuruti perkataanku. Coba. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku. Coba. Itu pernyataan Yesus loh. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda menjadi Kristen itu taat dan mengikuti perintah siapa? Anda menyembah Yesus itu ikut perintah siapa? Bukan perintah Yesus, berarti Anda tidak pernah taat dan tidak pernah kasih terhadap Yesus. Jadi berhenti mengumbar kata-kata yang mengatakan Anda mengasihi, Anda taat kepada perintah Yesus. Berhenti. Karena tidak ada satupun perintah Yesus yang Anda jalankan. Malah Anda adalah anti terhadap perintah-perintah Yesus. Camkan itu baik-baik. Dari awal sudah saya jelaskan. Di dalam kekristenan itu, perintah Yesus tidak ada kata menyembah untuk kepada dia. Yang ada perintahnya untuk mentaati dia, mengikuti perintahnya.
Jadi hilangkan konsep menyembah itu seperti konsep menyembah agama saudara. Jangan saudara bawa-bawa teologi saudara kepada teologi Alkitab. Nggak nyambung bro, nggak nyambung. Karena Alkitab jauh lebih tinggi pesan-pesan spiritnya, khususnya di perjanjian baru itu yang disampaikan Tuhan Yesus. Jauh bro, jauh. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan perintah mana dari Yesus yang Anda ikuti sampai Anda menjadi orang yang menuhankan Yesus. Ayo, perintah mana yang Anda lakukan sehingga Anda menjadi Kristen? Perintahnya Yesus yang mana yang Anda lakukan sehingga Anda tidak bersunat? Anda makan babi, itu perintah Yesus yang mana yang Anda lakukan? Coba terangkan. Yesus berkata, berbahagia Amalek karena mereka yang percaya. Iman dan percaya, lihat. Asas keselamatan di dalam Kristus adalah iman dan percaya. Saya tidak akan mengikuti ajaranmu yang iman, terlampau iman. Tidak ada suatu yang berbicara tentang apa yang harus dipercayai dari iman itu. Ingat, iman harus ada manifestasinya. Iman Abraham adalah iman yang betul, membawa pada apa yang harus dipercaya, yang dapat dipercaya. Karena Tuhan bisa dilihat manifestasi imannya. Kalau iman tanpa ada apa yang mau dipercaya, iman apa begitu? Apakah Pendeta Lugas percaya kalau Yesus itu mengaku sebagai anak manusia? Ya, saya percaya. Dia mengaku anak manusia dan karena itulah saya mengatakan bahwa dia adalah manusia yang berkuasa. Walaupun dia ke label manusia, dia adalah manusia yang berkuasa. Jadi hal ini harus dipikirin. Oke, percaya enggak kamu kepada perkataan Yesus? Di mana Yesus mengaku bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kamu percaya enggak? Iya, saya percaya Yesus telah sendiri berkata seperti itu. Dan memang saya percaya, karena dengan perkataan Yesus seperti itu, dalam kemanusiaannya bisa menyatakan bahwa sesuatu apa yang dia lakukan adalah benar-benar manifestasi ilahi. Ini apa yang berlaku pada Yesus dari firman-Nya dan dari kuasanya adalah manifestasi ilahi. Nah, ketiga, percaya enggak Anda bahwa Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Percaya enggak Anda kepada perkataan Yesus itu? Iya, saya percaya. Dan saya percaya juga dengan perkataan Yesus bahwa yang berkata-kata segala apa yang dia katakan, sesuatu apa yang dia katakan terkait tentang Bapa adalah kelangsungan Bapa yang ada di dalam Yesus. Ada di dalam diri Yesus. Nggak ada Jibril, nggak ada malaikat siapapun yang beri ngomong pada Yesus. Sebab Yesus sudah menyatakan kelangsungan Bapa ada di dalam dia. Nah, yang keempat, percaya enggak terhadap perkataan Yesus bahwa Yesus itu menyembah kepada Tuhan yang dia kenal? Saya percaya karena posisi Roh Kudus ini adalah memuliakan Bapa. Sebab Roh Kudus inilah yang bisa memuliakan Bapa di dalam dirinya sendiri. Sekalipun tiada manusia, ada yang bisa memuliakan Bapa di dalam dirinya, yaitu Roh Kudus. Nggak ada manusia pun bisa. Allah bisa sempurna. Allah bisa merasakan keagungan,
seluruhnya tanpa manusia sekalipun yang mau memuji-muji, mengagung-agungkan dia. Nah, yang kelima, percaya enggak bahwa Yesus berkata, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar? Itu makanya, kalau kamu mau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, pelajarilah Roh Kudus itu yang sudah nyata lewat anak manusia, dialah Yesus. Supaya pengagunganmu, pemujianmu terhadap Tuhan mengikuti persis dia. Jangan asal ngomong, asal muji-muji begitu. Sebab Tuhan gak perlukan pujianmu, bibirmu memuji-muji. Kalau kamu gak bisa belajar dari dia, Roh Kudus yang dikandung itu. Yang kelima, percaya enggak bahwa Yesus berkata bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Engkau yang ada di surga? Percaya enggak? Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan utusan yang diutusnya juga lewat Yesus adalah setara dengan kebenaran itu yang harus dikenal secara sama rata. Aduh, gelo. Bagaimana bisa Anda mengatakan Anda percaya kepada perkataan Yesus bahwa Allah ya satu-satunya Allah yang benar, sementara Anda mengatakan Yesus juga setara dengan Allah? Berarti ada dua dong. Berarti Anda tidak percaya dong dengan perkataan Yesus. Gimana sih pendeta Lugas ini? Makin gila aja. Kamu yang sudah, kalau kamu mengatakan bahwa itu gila, aku gila, maka itu karena menurut pandangan dan persepsimu terhadap Quranmu. Sebab Yesus sudah mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dia sudah katakan begini. Yesus sendiri, ada Yesus, ada Bapa, tapi dia sudah mengatakan adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan kami adalah satu. Hei. Saya Alkitab tidak pernah salah lah. Hanya orang yang mengukur Alkitab ini menggunakan kitab asumsi lain yang bisa menimbulkan berbagai konspirasi. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, yang ke-6 atau yang ke-7. Di dalam Yohanes 8 ayat 29, Yesus berkata bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa Yesus mengaku bahwa bahwa Allah tidak membiarkan Yesus itu seorang diri? Sebab Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan di hadapan Allah. Nah, di situ Yesus mengatakan bahwa dia tidak seorang diri, berarti dia berdua. Nah, sekarang percaya enggak perkataan Yesus itu? Bahwa dia berdua dengan Allah. Bukan bersatu, tapi berdua. Dalam Yohanes 8 ayat 16 juga dikatakan, Yohanes 8 ayat 17 juga dikatakan, dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Tuhan Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang aku. Berarti ada dua yang bersaksi di situ. Berarti Yesus dan Bapa adalah dua. Percaya enggak perkataan Yesus itu? Yesus harus kamu amati ini ya. Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Ya, bukan memerlukan orang lain. Yesus tidak memerlukan kesaksian manusia. Jadi Yesus ini benar bukan karena harus disahadati oleh orang-orang lain. Yesus sudah punya kesaksian bahwa akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Nah, ini yang tidak pernah berlaku dari mana-mana utusan, melainkan ini
adalah satu kelangsungan Allah bersaksi bahwa baik Bapa maupun Anak adalah kebenaran yang sama taraf. Pendeta Lugas, Pendeta Lugas. Saya heran kok, kayak mana jemaatmu ya? Pendetanya aja kayak gini. Kamu mengatakan Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Sementara dalil kitabmu, Yesus tidak bersaksi tentang dirinya sendiri. Yang mana yang dusta, yang mana yang bohong, yang mana yang penipu di sini. Di dalam Yohanes 8 ayat 17, Yesus berkata, dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi juga tentang diriku ini. Berarti ada dua yang bersaksi tentang Yesus. Yesus dan Bapa. Berarti Yesus itu tidak menyaksikan dirinya sebagai utusan seorang diri. Itu dalil kitabmu jelas-jelas nyata seperti itu. Kamu masih mau nipu juga. Pendeta macam apa pula kau ini? Zulkifli M. Abbas, sudah saya katakan kepadamu, kalau hadapi Stefan Jano, jangan berusaha menutupi aibmu sendiri. Sebab itu adalah ucapanmu sendiri. Mengapa kau sangkal? Kebiasaan umat tafsir sangkal. Alah, kamu gak usah nipu dirimu sendiri. Kamu tunjukkan aja di dalam agamamu yang bukan berasal dari editan itu apa. Tuhan editan, kitab editan, rasul editan. Semua yang ada dalam agamamu itu semuanya hasil editan. Atau kamu bisa menunjukkan satu hal yang bukan editan di dalam agamamu. Coba silakan. Ada nggak?